Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Juan Carlos Suganto Putra dari kelas 12B Umar Abdul Aziz. Kali ini saya akan menjelaskan hal-hal mengenai gelombang elektromagnetik, mulai dari pengertiannya, proses pembentukannya, jenis-jenisnya, hingga manfaat dan dampaknya. Gelombang elektromagnetik merupakan gelombang yang memiliki suatu muatan energi listrik serta magnet dan tidak memerlukan suatu media untuk merambat. Itu artinya, gelombang ini bisa merambat meskipun berada di dalam ruang hampa sekalipun. Gelombang elektromagnetik memiliki bentuk seperti gelombang transversal pada umumnya, yaitu memiliki arah rambat yang tegak lurus terhadap arah getarnya. Gelombang elektromagnetik terbentuk melalui proses di mana partikel bermuatan, seperti elektron, mengalami perubahan percepatan. Proses ini menciptakan medan listrik dan medan magnet yang berinteraksi satu sama lain, menghasilkan gelombang elektromagnetik. Ketika partikel bermuatan bergerak atau mengalami perubahan kecepatan, medan listrik dan medan magnet yang dihasilkan saling terkait dan bergantian satu sama lain secara sinusoidal. Gelombang ini kemudian merambat melalui ruang hampa udara atau medium lainnya dengan kecepatan cahaya. Adapun jenis-jenis dari gelombang elektromagnetik sendiri, yaitu diantaranya radio, mikro, infrared, cahaya tampak, ultraviolet, sinar X, dan sinar gamma. Yang pertama adalah gelombang radio. Gelombang radio adalah jenis gelombang elektromagnetik yang terbentuk ketika bunyi atau audio berubah menjadi sinyal listrik dan melalui gelombang osilator atau gelombang pembawa. Yang kedua, gelombang mikro. Gelombang mikro merupakan gelombang elektromagnetik dengan frekuensi super tinggi, yaitu di atas 3 GHz atau 3 kali 109 Hz. Jika gelombang mikro diserap oleh sebuah benda, molekul dan atom pada benda tersebut akan bergetar sehingga muncul efek pemanasan. Yang ketiga adalah gelombang infrared. Infrared merupakan gelombang elektromagnetik yang memiliki panjang gelombang lebih panjang dari cahaya tampak tetapi lebih pendek dari gelombang radio. Gelombang infrared memiliki jangkauan panjang gelombang antara 1000 nanometer dan 1 mm. Sinar infrared dihasilkan oleh elektron dalam molekul-molekul yang bergetar dan kemungkinan terurai menjadi beberapa molekul yang berbeda karena benda dipanaskan. Yang keempat adalah gelombang cahaya tampak. Gelombang cahaya tampak merupakan gelombang elektromagnetik yang bisa dilihat oleh indera penglihatan manusia. Gelombang cahaya tampak terdiri dari merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Yang kelima adalah gelombang ultraviolet. Cahaya ultraviolet sebenarnya bagian dari spektrum warna, namun indera penglihatan manusia tidak mampu melihatnya. Cahaya ultraviolet atau ultra ungu mempunyai panjang gelombang yang sangat pendek dibanding warna lainnya. Hal ini menyebabkan cahaya ultra ungu mempunyai daya tembus yang jauh lebih kuat dibanding warna lainnya. Cahaya ultra ungu mampu menembus kulit manusia bahkan bisa mengubah struktur sel. Yang keenam adalah sinar X. Sinar X mempunyai daya tembus yang luar biasa, lebih kuat daripada cahaya ultra ungu. Sinar X mampu menembus struktur lunak seperti daging dan kayu, kecuali struktur padat seperti tulang. Dan yang ketujuh atau yang terakhir adalah sinar gamma. Gelombang sinar gamma biasa ditulis sinar Y, merupakan gelombang elektromagnetik yang paling kuat di antara gelombang elektromagnetik lainnya. Gelombang sinar Y dapat menembus struktur padat, bahkan dapat mengubah struktur atom menjadi atom yang berbeda. Manfaat gelombang radio digunakan untuk komunikasi nirkabel, siaran radio, dan radar. Dampaknya tidak berdampak signifikan pada kesehatan manusia, tetapi frekuensi tertentu dapat terpengaruh oleh gangguan atau interferensi. Manfaat gelombang mikro digunakan dalam teknologi microwave oven, komunikasi satelit, dan beberapa aplikasi radar. Dampaknya sendiri dapat menyebabkan pemanasan pada bahan yang dapat menyerap gelombang mikro, tetapi tidak memiliki dampak kesehatan yang signifikan pada tingkat eksposur umum. Manfaat gelombang infrared digunakan dalam pemanasan jarak jauh, penginderaan termal, dan komunikasi optik. Untuk dampaknya, eksposur berlebihan dapat menyebabkan pemanasan jaringan, tetapi sebagian besar gelombang ini tidak merusak secara langsung. Manfaat cahaya tampak. Inti dari persepsi visual manusia digunakan dalam teknologi tampilan dan sensor optik. Untuk dampaknya, tidak ada dampak yang merugikan pada tingkat eksposur normal. Manfaat ultraviolet diperlukan untuk sintesis vitamin D, sterilisasi, dan fluoresensi. Untuk dampaknya, paparan berlebihan dapat menyebabkan kerusakan pada kulit dan mata. Manfaat sinar X digunakan dalam bidang kedokteran untuk diagnostik dalam penelitian ilmiah. Dampaknya, paparan berlebihan dapat merusak sel-sel tubuh dan menyebabkan kanker. Manfaat sinar gamma digunakan dalam pengobatan kanker, sterilisasi,
dan penelitian fisika nuklir. Dampaknya, paparan berlebihan dapat menyebabkan kerusakan sel genetik dan kanker. Oke, itulah tadi beberapa penjelasan mengenai gelombang elektromagnetik. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Seperti gelombang elektromagnetik yang merambat, anak muda membawa energi yang tak terbatas dan menciptakan getaran positif bagi perubahan di masa depan.